Yang terhormat Pak Purjanto Eskom, yang berbahagia seluruh peserta pelatihan agrowisata, marilah di kesempatan siang hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan kesempatan kita untuk dimudahkan belajar dan belajar. Langsung saja. Kalau kita tadi sudah mengikuti dari awal sampai akhir, ada pelajaran yang ini rangkaiannya. Tadi dengar, ya itu tahu nggak dari Bu Kasudin menyatakan nandur lengkeng 8 tahun orang metu. Dengar Bu ya? Nah, ternyata kita memang telah diajarkan di agama kita. Ya, ada ilmu baru amal. Jadi kalau kita belajar pun turut diamal, yo tidak ada manfaatnya. Yang tadi itu nanam itu tidak punya ilmu langsung beramal, langsung nandur itu. Tidak pakai ilmu, yang ngerti ilmu yang set ya belum. Nah, makanya kita gabungkan. Kita ilmu dulu, nanti terus kita praktekkan. Sesuai dengan saat ini kita laksanakan pelatihan agrowisata mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi di wilayah DIY. Maka dari penggiat agrowisata siang ini berkeinginan untuk belajar bersama bagaimana mengembangkan agrowisata khususnya di wilayah Nanggulan, umumnya di ini, sehingga kita dalam menanam atau kita dalam membantu ketahanan pangan ini seluas-luasnya. Jadi berbagai macam tanaman yang bisa dikembangkan yang ada saat ini. Polri bisa dokter dalam hal ini diinisiasi oleh Pak Purjanto Eskom juga bersama kita, seluruhnya mari kita bersama-sama. Setelah pelatihan ini kita sudah berilmu, mari kita praktekkan di minimal di rumah tangga kita masing-masing. Apapun yang ada di situ, yang punya pohon pisang bagaimana dikembangkan, yang punya mungkin sudah ada tanaman yang seperti tadi, ada kelengkeng, ada alpukat, ada durian, mari kita coba. Mungkin nanti juga perlu. Nah, tadi ada di kita sepertakan cara, mungkin ada cara memupuk dan sebagainya. Dan kapan kita harus memupuk tanaman itu. Secara resmi dibuka. Di BUMN, di IT sistem keuangan. Tapi karena tuntutan keadaan, saya mulai 2017 ini harus terjun ke bidang pertanian. Jadi ini menjadi penting bahwa sebenarnya asal apapun kita mau belajar itu kita bisa lakukan. Itu poinnya sebenarnya di situ. Kalau di bidang, mungkin di sini Pak Ibu preso sendiri, saya itu nggak pernah ke sawah gitu, nggak pernah ke kebun gitu. Jadi saya dulu 2017 itu saya di Paidu. Nggak pernah ke kebun, nggak pernah ke sawah, tiba-tiba saya harus bicara tentang pertanian. Jadi dulu warga Dugo itu maibri saya, nggak percaya lah ya dulu. Nah, ini saksi hidup, ini semua ada semua nih, ibu-ibu ini sebagai saksi hidup. Tapi saya nggak perlu putus asa.
Saya punya trik juga bagaimana merayu. Dulu mereka itu saya suruh nanam tuh pada nggak mau Pak. Mereka main dong, surat tahu kebun kok tiba-tiba ngakon uang nanam kelengkeng. Jadi saya dipaidu, tapi nggak apa-apa. Karena memang saya juga memaklumi, saya tidak pernah di bidang itu. Trik saya adalah bahwa mereka dulu saya pelesirkan semua ke Taman Sari. Gitu, dulu kan gitu. Ya, saya pelesirkan semua, saya sewakan bis gratis pelesir. Akhirnya pulang dari sana, mereka semua mau menanam. Nah itu trik pertama. Terus waktu itu saya bilang sama mereka, pokoknya sabar dulu. Ini nanti sudah ada hasilnya, kemudian nanti pasti dari BUMN akan memberikan bantuan lagi, saya bilang. Akhirnya alhamdulillah di tahun 2020 ini berhasil. Dan kalau saya memang orangnya hobi memposting sesuatu ya. Jadi seluruh kegiatan ini saya posting mulai dari yang 0 sampai yang sudah berhasil selalu saya posting. Sebenarnya orang ngomong apa terserah, tapi saya memang hobinya begitu. Karena kemudian saya memang orang IT ya, jadi memang saya senang. Tapi dampaknya ternyata luar biasa. Orang tuh banyak melihat postingan saya ternyata. Akhirnya dianggap berhasil. Jasa Marga tertarik. Kalau gitu nih. Waktu itu tahun 2020 Jasa Marga menganggap satu-satunya BUMN yang berhasil di agro baru saya. Karena saya mempunyai pola sendiri. Kalau dulu itu polanya BUMN itu hanya dititipkan ke pemerintah. Ini pola saya titipkan ke entah desa, entah kecamatan bagi. Nah, saya nggak begitu. Saya bilang saya punya konsep sendiri. Saya harus membagi sendiri, meyakinkan lahannya siap dan seterusnya itu saya lakukan. Akhirnya berhasil. Akhirnya dengan berhasil itu Jasa Marga menggelontorkan bantuan lagi. Dulu ibu-ibu mungkin masih ingat dapat bantuan modal kerja ya walaupun bukan hibah tapi 15 juta gitu. Nah itu kita itu mendapat bantuan satu dusun itu untuk modal kerja 400 juta Pak. Ini saksi itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara kelengkeng. Cuma gara-gara kelengkeng. Ini 400 juta. Walaupun memang harus dikembalikan ya, tapi kan bunganya rendah, cuma 3%. Kemudian berbagai komoditas yang lain akhirnya dibantu sampai sekarang terakumulasi menjadi 18.000 bibit yang sudah kami tanam. Nah dari sini pelajaran yang kita petik adalah bahwa sekali lagi kita tidak perlu berkecil hati. Wah ini bukan bidang saya, karena di sini juga ada bapak-bapak dari Polri, dari TNI. Ini saya rasa ini cukup menjadi semangat ya, bahwa walaupun kita bukan di bidang itu, tapi kita bisa melakukan asal kita mau belajar seperti yang disampaikan Pak Waka tadi. Baik. Materi yang akan saya sampaikan namanya membangun ketahanan pangan dari keluarga. Kita bicara dari keluarga dulu aja, tidak usah mulu-mulu yang besar. Saya besar dalam arti mengelola besar itu karena memang saya sudah mulai dari 2017 ya. Saya membawai petani ini sampai sekarang sudah 400 petani. Data yang saya miliki dari yang menerima bibit seluruh di Nanggulan seluruh itu sudah 400 petani. Itu by name, by address saya sudah punya. Si A menerima berapa bantuan saya terima. Nah, kita mulai dari hal yang kecil aja. Oke, saya lanjutkan. Sebenarnya ketahanan pangan itu apa sih? Ini kan mungkin sering digaungkan oleh pemerintah ya. Sebenarnya ketahanan pangan itu intinya adalah bahwa semua warga negara atau keluarga itu tidak boleh ada yang kekurangan makan. Sebenarnya cuma itu. Jangan sampai ada beberapa kasus yang beberapa waktu yang lalu kalau kita ikuti media ada di kasus NTT sampai kelaparan meninggal. Sebenarnya ketahanan pangan itu seperti itu. Nah, kenapa di era sekarang ini mulai digaungkan tentang ketahanan pangan? Karena memang krisis global ini bisa mengakibatkan kita itu bisa kekurangan pangan. Mungkin di kita, di daerah, di desa mungkin itu tidak terasa. Tapi bagaimana kalau di daerah, nanti ada Pak Yopi dari NTT ya, waktu itu ada kasus di NTT juga gitu. Nah itu bisa terjadi. Makanya pemerintah menggaungkan apa yang dinamakan dengan ketahanan pangan agar seluruh keluarga diyakinkan 100% tidak ada yang namanya kekurangan pangan. Sebenarnya itu intinya dari ketahanan pangan. Nah, yang menjadi fokus adalah bahwa sumber pangan itu tidak hanya yang ada di sawah dan ladang. Itu yang menjadi penting. Jadi jangan dianggap namanya sumber pangan itu hanya yang padi, jagung, kedelai. Itu tidak. Tetapi sumber pangan itu juga bisa dari lingkungan kita sendiri. Ini yang kita garap. Kalau sumber pangan yang berasal dari sawah ladang itu biasanya sudah ada dinasnya, dinas pertanian ya, yang memang mengampu di bidang pertanian khususnya untuk yang beras dan yang lain sebagainya. Nah, ada slot lain yang bisa kita manfaatkan yaitu yang kita garap di pekarangan kita masing-masing. Ini yang kita lakukan. Saya lanjutkan. Saya materinya sedikit saja. Nah, kenapa saya memilih alpukat? Ini menjadi menarik juga. Kita tahu semua warga yang
ikut di sini, kita memulai kelengkeng itu tahun 2017, panen 2020. Kalau nggak di booster itu nggak bakal berbuah. Kadang-kadang di booster pun itu nggak berhasil. Itu kendalanya kelengkeng. Yang kedua harus dibrongsong tadi kan. Nah, bayangkan aja kalau brongsongnya yang tinggi-tinggi tadi kan itu juga ada butuh effort sendiri ya. Nah itu ribetnya kelengkeng. Makanya dari situ saya belajar ternyata kelengkeng tidak bagus untuk ketahanan pangan menurut saya. Yang paling bagus itu apa? Alpukat. Kenapa alpukat itu menjadi sangat penting ya? Makanya saya mendorong untuk alpukat. Kelengkeng boleh, mungkin nggak usah terlalu banyak, tapi saya mendorongnya dengan satu alpukat itu kayak nutrisi dan kesehatan ya. Ini sebagai makanan sehat. Kalau di dunia Jawa Barat itu orang sudah mengkonsumsi alpukat dalam sehari-hari. Karena memang untuk kesehatan sangat bagus ya, untuk kesehatan jantung dan sebagainya sangat bagus. Yang kedua adalah potensi ekonomi. Ini di sini ada Bu Atik sebagai saksi hidup sendiri. Kemarin habis panen 1 kintal ya Bu, betul ya? Nah ini, jadi 1 pohon 1 kintal. Harga jualnya 25.000 berarti. Jadi berarti mengantongi 2,5 juta. Gitu ya. Itu pun saya masih dibagi-bagi. Jadi 1 kintal pun murni yang dijual, yang dikasih kita juga ada. Yang punya potensi ekonominya cukup tinggi ya. Bayangkan kalau 1 rumah tadi, kalau Pak Waka ini punya konsep 1 rumah bisa punya 1 alpukat gitu. Nah, itu bisa kita kampanyekan 1 rumah 1 alpukat. Makanya tadi saya bisa kalkulasi kalau 1 ton alpukat itu rata-rata setiap bulan itu bisa 200.000. Nah, bayangkan aja kalau petani itu mau menanam 10 aja bisa banyak. Berarti dia sekali panen bisa 25 juta. Saya rasa untuk masyarakat di sekitar sini bisa menambah nilai ekonomi. Terima kasih. Untuk penanaman alpukat itu memang kami sudah cukup lama. Yang 1 pohon itu yang tumbuh dengan 1 kuintal itu. Untuk yang berikutnya dari hasil 1 kuintal itu mulai berbuah itu 5 tahun yang lalu. Dari buahnya itu juga kami semaikan. Kemudian setelah kami semaikan itu ternyata 5 tahun juga berbuah lagi Pak. Itu jadi sekarang sudah yang dari buah pertama itu kami semaikan sudah berbuah lagi. Ditambah ini dari Pak Pur juga dikasih pohon alpukat yang karena baru 2 tahun ya kami dikasih itu belum berbuah yang itu. Terus sampai saat ini sudah punya berapa pohon Bu? Kalau yang besar baru 1 itu Pak. Baru 1 itu. Ya, baru 1. Yang untuk yang mulai berbuah tahun kemarin pertama kali dan ini kedua kali itu ada 5 pohon. 5 pohon. Ya. Keseluruhannya ada berapa pohon Bu? Keseluruhannya kalau yang belum berbuah juga. Yang belum berbuah juga kalau totalnya ada kalau 30-an. 30 pohon. Ya. Bu, selama ini kendala yang dihadapi jenengan nanam alpukat itu? Kalau alpukat itu lebih mudah Pak, karena alpukat itu hanya harus banyak menyiramnya. Ya, di tempat kami itu memang kalau musim kemarau itu agak sulit untuk penyiramannya, maka kami mengambil dari sumber air yang lain untuk kami alirkan ke kebun kami. Kemudian untuk pupuk-pupuk kami mengambil dari sekitar atau dari yang punya peternakan di sekitarnya itu kami mengambil dari situ.